Memang orang yang siap mengorbankan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dia korbankan nyawanya. Rela dia anak istrinya, istri jadi janda, anak jadi yatim, dia tuh rela dia. Putus kaki tangannya Bapak Ibu. Nyawa melayang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Syahid. Ya. Siapa yang mau mendapatkan keutamaan itu padahal dia tak mampu melakukannya, maka hendaklah fal yujahidis syaiton, hendaklah dia berjihad melawan syaitan. Itulah setimpal tuh Bapak Ibu. Wa ruwiya an ba'dis sahabah radhiyallahu taala anhum annahu qala. Ini perkataan sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, bukan hadis Nabi, ya, tapi perkataan ya sebagian daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Annahu qala, bahwasanya sebagian mereka itu berkata, "Man ajiza an tamaniyatin fa alaihi bi tamaniyatin ukhra." Ini kalau dicatat bagus nih Bapak Ibu, ya. Karena ini banyak ini. Yaitu orang yang tidak mampu melakukan 8 perkara ini, maka hendaklah dia melakukan 8 perkara yang lain pula, agar ia tetap mendapatkan pahala yang setimpal. Kalau tidak bisa kita melakukan 8 perkara ini Bapak Ibu, maka buatlah 8 perkara yang lain. Lakukan 8 perkara yang lain pula, agar jangan kita terluput dari pahala kebaikan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, man arada fadla salatil lail wa huwa naimun fala yu'sillah bin nahar. Sesiapa yang tak mampu bangun malam, tahajud, qiyamul lail, sesiapa yang tak mampu melakukan hal tersebut, fala yu'sillahi bin nahar, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah di waktu siangnya. Itu dah setimpal tuh pahalanya Pak. Jangan bermaksiat kita di siang hari itu. Itu setimpal kita bangun tahajud sepanjang malam. Setimpal pahalanya dengan bangun tahajud sepanjang malam. Nah, itu yang pertama. Kok 8 kok Bapak Ibu? Yo tinggi kok 8 kok. Kok besabui 8 cie inge anak papo dok. Ya. Dengar 8, ingat 1. Allah. Tidak apa-apa, yang penting diamalkan. Ya, pulang dikasih tahu ke anak istri. Itu dai namanya tuh. Kok enggak? Asik duduk di majelis taklim, rajin. Di mana ada majelis taklim duduk. Ada aja dia tuh. Rajin dia nuntut ilmu nih. Tolaknya tinggi di dalam hatinya. Tapi Mansur makan surang dia. Dapat ilmu amalkan sendiri. Nggak kasih taunya sama anak istrinya. Nggak dikasih taunya sama anak cucunya. Ngamalkan soleh sendiri aja dia Pak. Taat sendiri, soleh sendiri aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang kayak gini nih Mansur nih. Sunnahnya itu kalau kita dengar ilmu itu, kita sampaikan kepada yang lain. Sampaikan kepada yang lain. Itu jadi sedekah itu Pak. Jadi sedekah jariah itu. Ini Bapak Ibu duduk di majelis ilmu ini, dapat ilmu, pulang dari sini, sampaikan kepada yang lain. Ya, itu jadi sedekah jariah. Sampai anak istri kita, itulah yang lebih utama, yang dekat dengan kita. Sampaikan pada anak istri kita. Jadi sedekah jariah, walaupun kita sudah di alam kubur, pahalanya tetap mengalir kepada kita. Itu sedekah jariah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watsani, man arada fadla siyamit tatawwu' wa huwa muftirun falyahfaz lisanah. Sesiapa yang tak mampu berpuasa sunat, Senin Kamis, Ayamul Bid, tahu Bapak Ibu puasa Ayamul Bid 3 kali di dalam sebulan itu dia. Itu biasa kan Bapak Ibu. Itu sehat badan puasanya Bapak Ibu. Ini kan sedap rasanya kan Pak. Udah berapa hari, hampir seminggu ya. Ringan badan rasanya. Bangun malam tuh enak kan? Ringan. Semangat talab di dalam ibadah itu ada di dalam hati kita. Kemanisan di dalam ibadah itu terasa. Itu karena kita mengatur porsi makan.
Itu keutamaannya Pak puasa, itu rahasia puasa. Coba kanyang-kanyang Pak. Ya, hari-hari biasa kenyang terus perut kita tuh, kita sumbat, kita isi terus dengan makanan itu. Ya. Itu mau bangun malam berat tuh Bapak Ibu. Orang terlalu kenyang perutnya, mau bangun malam tahajud itu berat, tidak mudah Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu betul-betul mengatur porsi makan tuh Bapak Ibu. Ya. Bukan menyedikitkan, tidak. Ya. 2 kali sehari bagus. Ya. 3 kali sehari ya, itulah maksimal tuh. Tentukan betul-betul waktunya. Kalau sesuai waktunya tidak apa Pak makan tuh. Nah, tapi berhenti sebelum kenyang. Pagi jam berapa Bapak sarapan? Siang jam berapa? Nah, dah tuh. Saya 2 kali sehari makannya Bapak Ibu. Malam makan lagi. Ini sunnahnya 2 kali sehari ya Bapak Ibu. Saya 3 kali sunnah juga itu. Sunnah nafsu namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mau tidur tuh usahakan yang ringan-ringan aja Bapak Ibu. Ya, makanan ringan aja, entah kurma. Itu. Ya, kok model orang Arab lah Bapak Ibu. Mau tidur kurma, yang ringan-ringan lah makanan tuh. Kok sampai 3 kali ya, itu gulanya banyak nasi itu. Banyak orang kita kena penyakit gula. Asik nak makan. Ya. Itu sesuai dengan waktu tak apa 3 kali sehari. Ya, enggak apa-apa sesuai dengan waktu. Kok enggak cah makan bentar-bentar nanti itu yang 3 kali itu porsi besar itu. Porsi kecilnya nanti ke warung lagi, ya di mall lagi. Oh, banyak betul singgahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu payah mau bangun malam tuh Bapak Ibu, mau tahajud berat itu. Itu satu disebabkan makanan. Ya, terlalu kenyang, susah mau bangun tahajud qiyamul lail. Yang kedua, tak jaga pandangan. Banyak yang menyebabkan kita susah bangun malam tuh Bapak Ibu. Tak jaga pandangan. Apa tuh Pak Ustaz? Nah, ini yang tak jaga pandangan ini maksudnya Bapak Ibu kalau laki-laki ya, dia tak menjaga pandangannya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk dipandang. Ya. Melihat yang bukan mahramnya apa segala macamnya. Ya. Istri itu non mahram tuh Pak. Enggak mahram kita tuh, tetapi dia halal. Ini ya, Ibu. Kalau yang lain Pak, itu enggak boleh. Non mahram yang selain daripada istri itu enggak boleh. Itu yang mesti kita jaga pandangan kita. Dia bermula dari pandangan semuanya Pak. Baru syahwat, nafsu, keinginan melakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi kalau kita tak mampu puasa-puasa sunnah ya, at-tatawwu itu ya, puasa-puasa sunnah itu. Falyahfaz lisanah, maka hendaklah dia menjaga lidahnya. Itu dah setimpal tuh Bapak Ibu. Orang yang tak mampu puasa sunnah, barangkali ya dia udah coba tapi memang tak mampu dia melakukannya. Ya, maka hendaklah dia menjaga lidahnya dari bergunjing, menceritakan hal orang lain, aib, fitnah segala macamnya. Jaga lidah. Kalau kita mampu jaga lidah, itu pahalanya setimpal dengan solat sunnah itu Bapak Ibu. Puasa sunnah bahkan dikatakan. Dah setimpal pahalanya. Nah. Kemudian watalis yang ketiga, man arada fadlal ulama, sesiapa yang menginginkan kemuliaan ulama. Siapa yang tidak mau nih Bapak Ibu? Ini yang ketiga ya. Sesiapa yang menginginkan kemuliaan ulama, ya. Fa'alaihi bittafakkur, maka hendaklah dia berfikir, tafakkur. Jadi kalau Bapak Ibu tafakkur, niscaya Bapak Ibu sudah dapatkan keutamaan, kemuliaan ulama itu. Tafakkur, apa itu Pak Ustadz? Berfikir atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fikirkanlah, tafakkaru fi khalqillah. Fikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah ini. Ya. Jangan kalian fikirkan zatnya. Jangan kalian kaji-kaji zatnya. Kalau masalah zat nih Pak, tak perlu kaji-kaji dalam Pak. Satu aja yang perlu kita yakini. Apa itu Pak Ustadz? Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Lah, selesai itu. Kalau masalah zat, cukup sampai di situ aja lah. Nggak usah terlalu mendalam. Nanti mereng aja. Nggak boleh dikaji zat itu terlalu mendalam Bapak Ibu. Zat itu Bapak Ibu, tahu Bapak? Zat.
Dari apa dibuat Allah nih ya? Dikaji ya Pak Ibu. Tidak lama lagi tuh. Tidak lama orang kayak itu. Tapi kalau mengkaji ciptaan-ciptaan Allah, ya, yang membuat hati kita itu sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat iradah, kekuasaan yang mutlak. Ya Allah, Engkau ciptakan langit, 7 lapis langit, ya, seluas mata memandangnya. Luar biasa agungnya ciptaanmu ya Allah. Fikirkanlah. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda Allah. Tanda-tanda kudrah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu kalau pergi rihlah jalan-jalan, ya rihlah bahasa Islamnya itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pergi rihlah, ya entah ke Sumbar, kemana-mana, ya, tengok air terjun, pikirkanlah ciptaan Allah tuh. Ya Allah, indahnya ciptaanmu ya Allah. Itu masuk ke dalam hati kita tuh kudrah itu, kekuasaan Allah. Nambah iman kita tuh Bapak Ibu. Kok enggak datang nengok nak mandi aja bawaannya. Fikirkanlah ciptaan itu. Itu baru dapat keutamaan kita kalau pergi jalan-jalan tuh, rihlah namanya. Kalau cuma melancong ya, melancong namanya kayak gitu tuh. Ya. Poi makan angin namun sebenarnya itu. Kalau bahasa Islamnya rihlah. Rihlah itu dalam rangka melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Itu rihlah namanya. Jadi gunakan istilah rihlah sekarang lagi Bapak Ibu. Rihlah. Ya, guna kemana? Ini ya wisata. Pakai bahasa Islam rihlah. Rihlah itu dalam rangka melihat kekuasaan Allah. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertafakur, fikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah. Itu menunjukkan mutlaknya kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah mendapatkan keutamaan para ulama, kemuliaan ulama di situ. Warabi' yang keempat, man arada fadlal mujahidin, sesiapa yang menghendaki pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal ghazah, dan yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang menghendaki keutamaan orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa qaidun fi baiti, dan dia tak mampu melakukan itu. Ya. Tidak mudah Bapak Ibu. Jadi mujahid berperang di jalan Allah itu tidak mudah tuh Bapak Ibu. Ya, kalau mental-mental model saya nih, lah kabur duluan. Memang orang yang siap mengorbankan nyawanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dia korbankan nyawanya. Rela dia anak istrinya, istri jadi janda, anak jadi yatim, dia tuh rela dia. Putus kaki tangannya Bapak Ibu. Nyawa melayang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Syahid. Ya. Siapa yang mau mendapatkan keutamaan itu, padahal dia tak mampu melakukannya, maka hendaklah fal yujahidis syaiton, hendaklah dia berjihad melawan syaitan. Itulah setimpal tuh Bapak Ibu. Lah setimpal tuh. Tak mampu kita berjihad, berperang betul-betul di jalan Allah itu, melawan orang-orang kafir itu, maka hendaklah kalian jihadkan setan yang ada di dalam diri kalian itu. Nah, itulah setimpal dengan berjihad, berperang di jalan Allah itu Bapak Ibu. Ini iko pula yang lebih parah. Ini yang lebih susah nih, jihad setan. Setan ini tidak nampak Bapak Ibu. Ya. Kalau setan manusia nampak. Ini setan ini ada setan manusia, ada setan jin Bapak Ibu. Setan itu nama perangai. Wujudnya tidak ada setan itu. Setan itu perangai. Yang mengusik, yang menghasad, menghasut, mendendam, itu setan tuh. Kalau dia masuk setan itu ke dalam kalangan jin, namanya setanul jin, syaitanul jin, setan jin. Kalau masuk perangai setan tadi ke dalam kalangan manusia, namanya setanul ins, setan manusia. Wujud manusia tapi perangai setan kata orang. Itu. Setan manusia nampak, kalau setan jin mana nampak? Itu yang berat tuh. Melawan setan yang ada di dalam diri kita nih Bapak Ibu. Hasad, hasud, dengki, dendamnya itu yang dilawan tuh.
Jihadkanlah itu. Udah setimpal dengan kita berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah pahalanya itu. Nah, maka dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkahnya itulah tuh Bapak Ibu, menghasad, mendengki, menghasut, menggesek, menggosok kompor, itu setan. Itu langkah-langkah setan semuanya itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Sesiapa yang ingkar dengan ajakan si taghut. Siapa si taghut Bapak Ibu? Setan. Siapa yang bisa mampu ingkar dengan hasutan si taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sesungguhnya dia telah berpegang dengan tali Allah yang sangat teguh. Jadi kita mesti ingkar tuh Bapak Ibu. Ingkar di sini maksudnya kita mesti lawan. Berjihad ya. Dengan hasutan si taghut itu, setan tuh. Jangan kasih nama anak taghut Bapak Ibu. Enggak boleh loh. Iko ndak mau nanya sama ustadz, ndak mau nanya sama ulama. Anak bagi nama taghut. Di kampung dalam tuh ada Firaun Bapak Ibu. Kampung dalam tuh anaknya Firaun. Kok Firaun Pak? Ini bukan Firaun itu katanya. Itu serah Bapak lah saya bilang. Pak, orang kalau udah dengar nama Firaun ini orang teringat Firaun itu lah Pak. Ada Firaun yang lain lagi saya bilang kan. Tapi enggak Firaun itu udah Pak Ustaz ya kan. Ya enggak apa-apa udah kan. Firaun ini kan banyak juga artinya kerajaan, raja, kepemimpinan di Firaun juga. Pandai-pandai dia lah yang mengerti kan. Tadi akikahnya anaknya tak belum. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan tak disebut namanya. Ya. Ada orang itu enggak apa-apa tidak. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khamis, yang kelima, man arada fadla sadaqah, sesiapa yang menginginkan keutamaan bersedekah, wa huwa ajizun, tetapi dia tak mampu untuk bersedekah. Dia lihat orang kaya, asik nak bersedekah dengan harta yang Allah karuniakan kepadanya. Ya. Kemudian irilah dia. Boleh iri ini Bapak Ibu? Iri seperti ini boleh enggak? Boleh, pahala. Kita iri nengok orang yang rajin sedekah itu, enggak apa-apa. Kemudian di dalam hadis lagi dikatakan kita iri dengan orang yang Allah karuniakan Quran. Hafalannya bagus, bacaannya bagus, pintar ilmu Al-Qur'annya. Iri kita boleh enggak? Boleh. Tidak ada iri dengki kecuali di dalam dua hal itu kata Rasulullah SAW. Kita lihat orang kaya itu rajin bersedekah. Allah enggak ikhlas, itu enggak usah dikaji. Itu urusan dia sama Allah itu. Orang awak itu dikaji ya Pak. Allah enggak ada itu, cari muka aja itu. Ya biar dibilang-bilang orang aja itu. Itu enggak boleh, itu enggak urusan kita tuh Bapak Ibu. Ya itu masalah niat, masalah hati itu masalah dalam tuh. Ya itu Allah yang tahu, dia lagi. Dia tahu tuh, Allah tahu. Kita tahu enggak? Enggak tahu, jangan dikaji. Ya, kita iri dengan orang-orang yang rajin bersedekah dengan harta-hartanya itu. Setiap hari bersedekah. Setiap hari menyantuni anak yatim, iri kita dan kita pengen dapat pahala seperti dia. Maka dikatakan Bapak Ibu, fal yu'alliman nas ma sami'a minal ilmi. Maka hendaklah dia sampaikan atau ajarkan orang lain ya, sesuatu kebaikan dari kebaikan yang ia dapat, yaitu ilmu. Nih Bapak Ibu duduk di sini dapat ilmu nih. Habis itu pulang dari sini, terlebih utamanya anak kita, itulah istri kita yang terdekat dengan kita. Sampaikanlah apa yang kita dengar tadi itu. Sampaikanlah. Dek ngomong sama bini tadi Pak Ustadz tuh bilang gini dek. Ya, ndak ada gunanya orang ini sholat rupanya dek. Kalau istri itu membuat abang gitu juga katanya. Makanya harus pandai-pandai Pak sama orang rumah nih. Orang rumah tuh lebih paham dengan kita tuh. Ya. Yang tahu keadaan kita tuh, ya, kelakuan tabiat kita tuh, ya istri kita tuh lah, anak kita satu. Ya. Allah ayah aja ada sudah tuh, habis main kita tuh Bapak Ibu, habis main tuh. Apalagi bini bilang, bang gaya abang lagi bang, abang aja ada habis tuh Pak, ada cerita. Nah harus pandai-pandai Bapak Ibu. Anda ajak dia duduk di majelis taklim, ajak dia.
Nggak boleh mansur Bapak Ibu nuntut ilmu nih. Ya, ajak dia di mana ada majelis taklim, ajak dia. Ajak anak-anak cucu cicit kita tuh bawa dulu. Seandainya pulang nanti tidak pandai kita menyampaikan ya kan. Takut pula yang seperti tadi itu terjadi kan. Yang dimuliakan Allah SWT. Maka ajarkanlah ya kepada orang lain ilmu yang kalian dapatkan itu. Itu dah sama dengan sedekah, setimpal dengan sedekah itu. Sedekah jariah lagi dikatakan. Sedekah jariah. Dalam riwayat hadis yang lain dikatakan sedekah jariah. Wa nasyarahu, dan ilmu yang disebarkannya itu menjadi amal jariah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang keenam ya, wasadis, yang keenam, man arada fadlal haji, sesiapa yang menghendaki keutamaan berhaji. Aku haji kok ndak umroh kok Pak? Haji kok. Nah, sekarang bisa haji, belum lagi buka Pak. Tapi tengok, ilmu ini memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal sesuatu yang belum dapat kita lakukan Bapak Ibu. Itu ilmu yang luar biasa, manfaatnya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Tengok nih, siapa yang mau pahala haji, keutamaan orang yang berhaji, wa huwa ajizun, tapi dia tak mampu pergi, ya. Ini apalagi sekarang nih Bapak Ibu, dana dah habis, dah dana, enggak ada dana lagi. Ya. Kalaupun diberangkatkan nanti ini Bapak Ibu itu dibatasi, pasti itu. Kalaupun lah mulai dibuka nanti itu, ya, keberangkatan itu pasti dibatasi. Yang lah tuek-tuek dulu berangkat katanya kan. Yang muda-muda tunggu dulu, sabar katanya. Sebenarnya bisa aja berangkat kan. Sekian lama menunggunya. Pandemi ini lagi dah berapa tahun tertunda haji semua. Bisa aja kalau mau diberangkatkan semua. Tapi dek dana tadi kok, ya, lah diobok-obok. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang menghendaki pahala berhaji, wa huwa ajizun, dan ia tak mampu melakukan itu, falyalzamil jumaah, maka hendaklah dia menghadiri solat Jumat. Ini keutamaan solat Jumat. Menghadiri solat Jumat sama dengan pahalanya menunaikan haji. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kami Pak Ustadz, kata ibu-ibu, ya zuhur di hari Jumat itulah. Itu dapat keutamaan itu. Kami sholat Jumat boleh Pak Ustaz? Boleh, dalam mazhab Imam Syafi'i tak dilarang perempuan itu pergi sholat Jumat, tapi difasilitasi. Ada tompeknya khusus sebelah sana itu perempuan, tidak masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak masalah, boleh, sah. Nanti buat zuhur lagi dia, tidak boleh, tidak perlu buat zuhur. Lah sah Jumat itu, ngapain buat zuhur lagi? Kecuali Jumat itu tidak sah. Itu panjang lebar pula pembahasannya dalam fikih lagi Pak. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketujuh, wasabi', man arada fadlal abidin, sesiapa yang menghendaki pahala orang-orang yang rajin beribadah. Abid, istilahnya abid ya. Sesiapa yang menghendaki pahala orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, yang betul-betul bersungguh-sungguh taat kepada Allah, falyuslih bainan nas, maka hendaklah dia mendamaikan di antara sesamanya. Ini yang sesuai dengan bab kita bahas nih Pak. Bapak mau mendapatkan pahala orang-orang yang taat, betul-betul rajin beribadah kepada Allah, falyuslih bainan nas, maka hendaklah dia memperbaiki, mendamaikan hubungan antara sesama manusia yang sedang bermusuhan. Wala yuqi'u bainahumul adawah wal baghdha. Janganlah ia itu ya menjadikan suasana itu semakin keruh, semakin kacau, ya. Ia masukkan di situ permusuhan dan kebencian. Nah, itu yang saya bilang tadi, jangan jadi penggosok, jangan jadi kompor penggesek. Setidak-tidaknya tak pun mampu kita mendamaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan kesejukan, biar sejuk suasana. Ya Allah, ini sifat-sifat seperti ini tidak mudah ya Bapak Ibu, mesti kita latih Bapak Ibu. Kita latih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Siapa yang mau mendapatkan keutamaan orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, hendaklah dia mendamaikan hubungan antara sesama manusia yang sedang bermusuhan. Jangan malah dia menjadi sesuatu yang menyebabkan semakin rusuh, semakin kacaunya suasana di situ. Wasamin, dan yang kedelapan, man arada fadlal abdal, sesiapa yang menginginkan keutamaan, kemuliaan wali abdal. Wali abdal Pak. Tahu Bapak wali abdal? Ibu tahu wali abdal enggak? Wali abdal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Wali-wali Allah yang tidak akan hilang, tidak akan habis, ya, karena dia akan terus tersambung. Ya. Mati yang satu ini ada penggantinya, mati pula yang ini ada penggantinya. Ini wali-wali abdal, ada sampai hari kiamat. Ya. Jadi wali abdal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, yang tak pernah mendengki, tak pernah mendendam, bermusuhan, menyakiti, merendahkan orang lain dan melampaui batas terhadap sesiapapun. Maka mereka adalah orang-orang yang disebut wali-wali abdal. Nah, itu istilah tuh Bapak Ibu, jangan sampai bingung lagi nanti ya, wali abdal. Orang-orang yang betul hati-hatinya itu Bapak Ibu lembut, ya, tabiatnya itu indah, akhlaknya begitu indah, ya, tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada hasad di dalam hatinya. Itu wali-wali abdal, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Imam Fudail bin Iyad menyatakan wali abdal adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena puasa sunnatnya atau amalan-amalan sunnatnya. Tentunya puasa sunat atau amalan-amalan sunat itu dah beres sama dia tuh Bapak Ibu, bukan artinya dia tidak ngerjakan itu dah beres sama dia tuh. Ya. Tapi dia dapatkan kemuliaan dari sisi Allah tuh bukan dari itu, bukan dari amalan sunat itu. Ya. Tetapi ia mendapatkan derajat kemuliaan itu dengan kemurahan hati. Hatinya tuh pemurah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti ridho, pemaaf, itu kemurahan hati itu. Ya, tak menyimpan dendam, itu kemurahan hati. Dan dia memiliki kesucian hati. Kesucian hati ini Bapak Ibu tidak ada dengki, ya, tidak ada dengki, hasad segala macamnya. Itu. Kemudian nasihat dia tuh tulus untuk umat. Ya, tidak ada embel-embel lain lah. Ya, memang semata-mata nasihat yang dia sampaikan tuh tulus untuk orang lain. Itu wali abdal menurut Imam Fudail bin Iyad. Sesiapa yang menginginkan keutamaan wali abdal ini, maka falyadha yadahu ala sadrihi, hendaklah dia meletakkan tangannya di atas dadanya, wa yardha li akhihi, dan dia maafkanlah saudaranya itu, ridhai saudaranya itu. Mudah sebenarnya untuk mendapatkan keutamaan wali abdal tadi Bapak Ibu. Kita kan tidak sanggup seperti wali abdal itu Bapak Ibu. Tapi ada keutamaan yang setimpal dengan itu. Kalau kalian marah, dendam, ya, letakkan tangan kalian di dada, ini sunnah nih Pak. Ya, letak tangan di dada kok Pak. Maafkan dia, ikhlaskan dia, ridhai dia. Aku ridha, aku maafkan, aku ikhlaskan. Itu. Letak tangan, ini sunnah Pak. Kalau kita mau memaafkan seseorang itu, ya, itu membantu tuh Pak, membantu dia, membantu hati kita tuh menjadi lembut. Letakkan tangannya. Aku maafkan dia, aku ridhai, aku ikhlaskan. Jadi mesti latihan nih Pak ya, tidak mudah latihan.